Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Jakarta, pemirsa Muin TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, sebuah rasa syukur perlu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan karunia dan nikmatnya sehingga kita bisa melakukan kegiatan sore kali ini. Kembali lagi di podcast Muallimin Serba Serbi MH. Kali ini episode kedua, kisah mengenai MH di Magelang. Nah, tidak terlupa selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena teladan beliau sehingga kita bisa merasakan indahnya manusia hidup di bawah naungan iman dan Islam. Baik, teman-teman kader Madrasah Muallimin, pada kesempatan sore kali ini kita memiliki bintang tamu atau narasumber yang luar biasa, karena beliau juga termasuk guru saya, panutan di Madrasah Muallimin ini. Alhamdulillah telah bersama kita beliau Ustadz Anang Fatur Rahman LC. Masya Allah. Selamat sore Ustadz Anang. Selamat sore. Alhamdulillah. Sehat ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini Ustadz, ini luar biasa sekali kegiatan sore kali ini. Kita akan mengulik mengenai MH-nya waktu dulu Ustadz Anang ini. Nah, dulu sempat saya pengen tanya ini, MH dulu mulai tahun berapa itu Ustadz MH dulu tuh? Iya, kebetulan kalau saya pribadi berkesempatan untuk mengikuti program yang sangat baik ini itu di tahun 2001 Ustadz. Oh, 2001. Itu pengurusnya adalah Ustadz Lailan Arkom. Oh, jadi Ustadz Arkom. Ke Arkom, beliau sebagai Departemen Dakwah waktu itu memberi kesempatan saya yang masih kelas 3 saat itu. Kelas Ustadz 3. Arkom waktu itu beliau kelas 5. Kelas 5. Ustadz Arkom kemarin wakil direktur bidang 1 ya. Ya. Itu ada 2 orang, saya dan teman dari Jawa Timur yang diberi kesempatan untuk mengikuti MH itu di kelas 3. Tahun 2001 itu waktu itu Ustadz Anang kelas 3 Sanawiyah. Kelas 3 Sanawiyah. Itu yang pertama di Sleman saja. Di Sleman. Oke, di Sleman. Kemudian ada nggak kesempatan MH yang lain? Ada. Setelahnya alhamdulillah di Aliyah kesempatan semakin terbuka, diberi kesempatan untuk di di Magelang. Di Magelang tahun 2002 dan 2003. Masya Allah. Jadi 2001 di Sleman, 2002 dan 2003 di Magelang. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi saya ingin tahu nih waktu itu di MH tahun 2002 dan 2003. Saya pernah dengar bahwasanya ternyata MH yang tahun-tahun sebelum ini tidak dikelola langsung oleh madrasah ini, Ustaz. Ya. Nah, itu bisa diceritakan saat itu dikelola oleh siapa dan bagaimana mungkin itu? Tepatnya dikelola oleh Departemen Dakwah Pimpinan Ranting Ikatan Remaja Muhammadiyah. Yang sekarang saya yang sekarang IPM. Ya, jadi MH dulu sahabat-sahabat semua, teman-teman kader, dikelola oleh IPM. Coba IPM mengelola MH. Nah, sekarang dikelola oleh madrasah. Nah, itu bagaimana prosesnya, komunikasinya, bisa dapat tempat, itu bisa ceritakan Ustaz? Ya, alhamdulillah madrasah memberi fasilitas, kita meminjam mobil, kemudian diberi fasilitas tempat untuk ke sana, dan teman-teman dari IPM saat itu tuh yang benar-benar menghubungi pimpinan cabang, pimpinan ranting, berkumpul, kemudian koordinasi, kemudian programnya seperti apa. Jadi aktif. Bahkan sebelum Ramadan saat itu. Mulai sebelum Ramadan ya. Jadi tidak menunggu perintah atau tidak menunggu permintaan, tapi menjemput bola. Ya, luar biasa. Jadi menjemput bola bagi teman-teman. Jadi jangan MH itu tidak untuk santai-santai, hanya formalitas gitu saja. Harus aktif. Kita terus komunikasi, sinergi, kolaborasi dengan perangkat desa mungkin atau orang-orang yang ada di daerah setempat. Oke, Ustaz. Terus saat MH ada nggak itu kira-kira momen-momen ataupun yang mungkin bisa diceritakan yang menarik, atau ada konflik ataupun bagaimana penyelesaian konfliknya itu mungkin, atau pernah ada permasalahan ya, dan bagaimana masalahnya, atau bagaimana kondisi waktu pertama MH bertemu dengan masyarakat gitu. Ya. Tapi sangat menarik. Ya, tentunya saya sebagai santri Muallimin kelas 3. Kelas 3. Sangat ya, saya
kecil. Oh. Lebih kecil lagi, Ustaz. Jadi sangat Berarti kalau orang sekarang ngomongnya bocil, Iya, bocah kecil. Jadi sangat grogi, sangat rasa khawatir, rasa takut itu jelas-jelas ada, Ustaz. Nah, rasa takut ada. Bagaimana ketika berhadapan dengan orang, ketika berhadapan dengan masyarakat, dengan pemuda, ketika komunikasi benar-benar kita masih ketakutan saat itu. Nah, itu bagaimana penyelesaiannya, apa yang dilakukan, tips-tips kiat-kiat nggak grogi, Kiatnya adalah dijalani aja, Ustaz. jalannya aja. Pengalaman lah yang akan membuat kita semakin matang. Oke, nanti kalau sudah pertama mungkin grogi, kedua udah berkurang, ketiga semakin, berarti jam terbang Ustaz ya. Iya. Semakin banyak kita melakukan kegiatan, kita akan semakin lebih pede, percaya diri gitu ya. Oke, luar biasa. Kemudian juga pernah, Ustaz, Iya. ada kawan kami yang kebetulan ketika menjadi imam, karena kita diberi kesempatan untuk imam, untuk kultum begitu kan. Ketika jadi imam, dia lupa tidak membawa peci, Ustaz. Oh, nggak bawa peci. Lupa nggak bawa peci dan Terus sama masyarakat bagaimana itu? oh, itu komplain luar biasa. Komplain. Ibu-ibu di belakang jamaah itu luar biasa. Apa yang dikatakan? Apa yang Seolah-olah tidak ridho diimami orang yang tidak pakai peci. atau mungkin khawatir tidak sah gitu Ustaz? Tidak sah. Ya pun karena ketidaktahuan, tapi juga ini jadi pelajaran kita, Ustaz. Sebagai orang yang dipercaya di depan, ya sebaiknya kita menjaga adab. Ya. Jadi bagaimana penampilan juga harus benar-benar ditonjolkan, kemudian diutamakan juga. Jadi jangan dilupakan penampilan. Yang penting kultum, yang penting imam, bukan seperti itu. Harus berpakaian benar-benar rapi, berbaju muslim, atau mengkiaikan diri ya, Jangan lupa pakai peci. Jangan lupa pakai peci. Ya. Nah, agar nanti rambut-rambut yang mungkin kurang rapi bisa tertutupi lah minimal oleh peci. Nah, oke, Ustaz. Terus ada nggak kira-kira momen-momen yang menarik lainnya mungkin? Saya dengar juga nih ternyata dari MH Magelang itu ada sedikit membuahkan hasil, Ustaz. Itu apa Ya. Ustaz, kira-kira? Banyak, Ustaz. Hasil dari MH itu banyak sekali. Di awal ketika kita mendapatkan banyak pertanyaan dari masyarakat, tentunya kita merasa ketakutan, nggak bisa menjawab, tapi nggak masalah. Kita jujur saja, memang ini kita belum menguasai dan kita belum bisa. Oke. Nah, tapi justru yang manfaat yang kami rasakan saat itu, justru semangat belajar itu semakin tinggi setelah MH. Oke. Kenapa? Karena ternyata ini saya belum tahu. Waktu itu saya ketiduran Oke, di kelas. jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab, jadikan kita semangat belajar Semangat lagi. belajar. Oke, Belajar. jadi kalau misalkan nanti teman-teman kader nih di tempat MH-nya, kemudian ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, katakan saja belum bisa ataupun belum tahu, tapi dicatat, nanti ditanyakan sama pembimbing MH-nya, musrif MH-nya, nanti kalau misalkan sudah bisa dijawab, bisa disampaikan lagi ke masyarakat. Ini termasuk tempat belajar. Mungkin ada Ya. pesan-pesan saat biar santri ini bisa semangat MH dan memanfaatkan baik momentum ini kira-kira. Ya, jadi Mubalik Hijrah itu adalah sarana kita untuk belajar. Sarana kita belajar bermasyarakat, sarana kita untuk belajar untuk menjelaskan apa yang kita ketahui dari yang kita pelajari di madrasah ini. Apapun itu ya kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Meskipun hanya satu ayat. Dan kita semua sebenarnya punya potensi, Ustaz. Semua siswa punya potensi, masing-masing kita tonjolkan. Nggak ada yang nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Mungkin ada yang memiliki kekurangan tertentu, tapi dia punya kelebihan tertentu. Iya. Dia punya kedekatan dengan siswa, dengan anak-anak TPA, punya kedekatan dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Ini sesuatu yang bisa ada yang pintar ketika berhadapan dengan teman-teman pemuda, itu kan. Ini kan juga perlu ditonjolkan. Dan jangan lupa, Ustaz, setiap tempat MH itu akan menjadi keluarga kita. Oke, setiap tempat MH menjadi keluarga kita. Ini menarik sekali karena ternyata narasumber kita ini alhamdulillahnya kebetulan sekali Ustaz ya. Pasangannya termasuk dari asal MH-nya ini beliau Ustaz. Iya. Nah, itu sesuatu yang tidak pernah pikirkan ya. Karena memang seperti apa namanya yang firmankan oleh Allah kan, mata nafsun mada taksibu gada, mata nafsi bi adin tarmut itu. Kita nggak tahu kita nanti akan ngapain, akan di mana, kita nggak tahu nanti kita meninggal di mana juga kan. Dan dari 3 tempat MH itu alhamdulillah semuanya menjadi keluarga. Artinya sampai sekarang pun ketika kita berkunjung ke sana tetap welcome, tetap memberikan bahkan
Jadi istri Ustadz Anang ini dari salah satu tempat MH beliau. MH yang kedua, Ustaz. MH yang kedua ya. Nah, ini mungkin bisa jadi barangkali kan salah satu teman-teman sekalian akan mendapatkan jodoh di sana. Nah, oleh karena itu penting untuk totalitas dalam MH. Jadi ketika mungkin nanti ada takdir yang lain, bisa kita tidak malu-maluin dan bisa tetap berimbas positif gitu saja. Nah. Dan saya juga nggak nyangka Ustaz, ternyata tempat MH itu jadi benar Bapak. Oke. Masya Allah, luar biasa. Tidak pernah kepikiran begitu dan tidak pernah membayangkan sebelumnya. Oke. Jalannya memang. Jadi intinya perlu kita totalitas dalam MH dan gunakan maksimal mungkin momentum MH ini. Mungkin ada pesan-pesan lagi saja yang mau disampaikan nih. Ya. Intinya teman-teman sekalian, jangan lupa dimanapun kita, siapapun kita, kita ini merupakan kader dari Madrasah Muallimin, membawa nama Muallimin, makanya kita adalah agent. Agent. Jangan lupa itu, berikan kesan terbaik kita, berikan ilmu terbaik yang kita miliki ataupun kemampuan yang kita miliki. Ya, kalaupun nggak punya ilmu, nggak punya apapun, berikan semangat kita. Semangat kita. Insya Allah kita pasti punya yang bisa kita kontribusikan ya. Tidak ada yang tidak punya keistimewaan. Oke. Cukup saja. Terima kasih. Oke. Perbincangan sore kali ini luar biasa. Ini sangat menarik sekali, Ustaz. Saya berterima kasih sekali dalam podcast kita kesempatan kali ini. Semoga kita bisa nyambung lagi di kesempatan yang lain, karena tentu masih banyak cerita-cerita yang perlu digali oleh santri, disampaikan, kemudian menjadi pelajaran. Nah, mungkin ada closing statement, Ustaz, satu kata atau satu kalimat mengenai MH virtual kali ini. Ya, meskipun sekarang ini virtual dan kondisinya tidak seperti biasanya, tapi setiap muslim, setiap mukmin harus selalu bersyukur kepada Allah. Jadikan ini kesempatan terbaik kita untuk aplikasikan ilmu yang kita miliki. Oke, meskipun virtual tidak menghalangi kita untuk mengaplikasikan ilmu kita, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Anang telah mau berkenan untuk berbagi cerita pada kesempatan podcast kesempatan sore kali ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kesalahan. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like jika kalian suka video ini dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng akun YouTube channel Muallimin Jogja untuk mendapatkan info terupdate dari kami. A presto, grazie.